Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kembali mengumpulkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang mudah-mudahan amalan-amalan yang kita baca tadi disenangi dan dicintai oleh Rasulullah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja seperti biasanya, setelah kita pembacaan ratib, maka kita membaca sedikit kitab, sedikit ilmu, sedikit masalah keutamaan atau fadilah atau manfaat ratib al-haddad, manfaat zikir yang kita baca tadi, zikir yang kita baca tadi itu mempunyai banyak manfaat. Salah satunya manfaat ratib al-haddad, wa minha, dan termasuk daripada manfaat ratib al-haddad atau zikir-zikir yang kita baca tadi, yaitu apa? Wahiya a'lamu ma yuntafa'u biha, dan ini manfaat yang sangat besar daripada manfaat-manfaat yang lain. Ini manfaatnya yang paling besar, yaitu apa? Kemarin sudah dijelaskan manfaat-manfaatnya. Salah satunya kita dilindungi oleh Allah daripada hewan-hewan buas. Itu salah satu manfaat kita membaca ratib al-haddad, dengan syarat kita membacanya dengan yakin, kita membacanya dengan hati yang ikhlas, zikir kepada Allah. Kemudian juga kemarin dijelaskan bahwasanya salah satu manfaat-manfaatnya juga yaitu dimudahkannya kita, ditolong kita di akhir hayat kita. Untuk apa? Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ketika kita istiqamah membaca ratib al-haddad, apalagi dengan yakin, minimal kita istiqamah saja itu sudah mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. Apalagi dengan yakin, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang yakin kepada Allah bahwasanya manfaat-manfaat tadi pasti diberikan kepada kita apabila kita istiqamah atau mau membaca ratib al-haddad atau zikir-zikir yang kita baca tadi. Jadi kemarin sudah dijelaskan salah satu manfaatnya yaitu dilindungi dari hewan buas, kemudian dilindungi dari bencana terutama untuk kampung kita. Nah, itu manfaat-manfaatnya masih banyak, dan juga ini lagi dilanjutkan salah satu manfaatnya, dan ini katanya manfaat yang paling besar di dalam ratib al-haddad ini, yaitu apa? Anna ruha sayyidina sahibir ratib tahdur qira'ata ratibihi, bahwasanya sesungguhnya ruh pengarang kitab yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, beliau seorang waliullah, seorang wali kutub, kutbil kirsat wal bilad, seorang kutub wali besar. Beliau hadir ketika apa? Ketika kita membaca ratib al-haddad tadi, ketika kita membaca ratib karangan beliau tadi, beliau hadir di tengah-tengah kita. Apabila, dan itu meskipun hanya sekedar ruh, apabila orang tersebut mempunyai pandangan yang sudah dibukakan oleh Allah, maka orang tersebut melihat bahwasanya beliau ada di sini. Nah, apabila beliau datang ke majelis kita ini, maka beliau mendoakan kita, terutama kepada kampung kita. Semoga kampung kita diberkahi oleh Allah. Nah, itu salah satu manfaat yang paling besar, yaitu apa? Pengarang kitabnya ini, pengarang zikir. Ini yang mengarang zikir bukan beliau. Beliau hanya sekedar mengumpulkan. Zikir-zikir ini datang dari mana? Zikir-zikir ini datangnya dari hadis Rasulullah, dari Rasulullah. Tapi beliau kumpulkan. Oleh karena itu kita sudah terima instan, kita tinggal membaca saja, kita tidak perlu mencari di kitab-kitab, tidak perlu. Jadi beliau sudah mencari, beliau kumpulkan,
terkumpullah yang bernama Ratib Al-Haddad. Nah, itu salah satu manfaat, dan manfaatnya besar. Beliau hadir dan kita akan didoakan, terutama orang yang hadir di dalam ini kita akan didoakan oleh beliau. Kemudian menyambung daripada kemarin, di dalam Ratib Al-Haddad ini terdapat apa? Terdapat ayat kursi yang kita baca tadi, ada ayat kursinya. Kemarin sudah dijelaskan masalah Al-Fatihah. Jadi semalam sudah Al-Fatihah, bahkan kemarin salah satu keutamaan yang mengangkat kertas, yang mana di dalam kertas itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengangkatnya dengan niat takziman, ijlalan, dengan niat mengagungkan, mentakzimi kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi, maka kita akan dicatat oleh Allah sebagai Islam yang sejati, Islam yang diterima oleh Allah, bukan Islam KTP, bukan hanya sekedar status, akan tetapi apa? Islam kita diterima oleh Allah. Itu apa? Manfaat sekedar mengangkat kertas tadi, kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan bahwasanya di dalam Ratib Al-Haddad itu ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi di dalam Ratib Al-Haddad itu ada ayat kursi. Jadi ayat kursi di sini mempunyai banyak manfaat, Salah satunya saja diterangkan di sini, wa amma fadlu ayatil kursi, dan adapun fadilah ayat kursi atau keutamaan ayat kursi, yaitu apa? Iqra ayatul kursi fa innaha tahfaduka wa dzurriyyatak. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah apa? Iqra ayatul kursi, wahai kalian bacalah ayat kursi. Fa innaha, sesungguhnya ayat kursi tersebut, tahfaduka wa dzurriyyatika, sesungguhnya ayat kursi tersebut akan menjagamu dan menjaga keluargamu, menjaga zuriat anak keturunanmu. Nah, itu salah satu manfaat daripada ayat kursi. Nah, ini ada salah satu amalan. Kemudian juga dilanjutkan lagi, wa tahfadhu daraka, dan ayat kursi tadi akan menjaga daraka, rumahmu, akan menjaga tokomu. Menjaga dari apa? Menjaga dari segalanya, dari bencana, dari kemalingan, dari kehilangan, pokoknya semuanya akan dijaga oleh Allah. Dengan syarat apa? Dengan syarat yakin, kita yakin membacanya. Dengan syarat yakin. Makanya kita harus mencoba melatih hati kita untuk apa? Untuk yakin membaca bacaan tersebut, membaca amalan-amalan, kita latih hati kita untuk yakin. Apabila hati kita sudah yakin, maka kita pasti akan mendapatkan manfaat-manfaat ini. Apabila tidak yakin, meskipun membacanya banyak tapi tidak yakin, maka tidak ada manfaatnya. Tidak apa-apa kita membaca satu kali, akan tetapi dengan hati yang yakin, dengan hati yang sangat yakin, maka kita mendapatkan manfaatnya. Jadi ulun ada sedikit amalan, yang mana amalan ini dikasih atau diberi dari guru ulun. Jadi kata beliau apa? Apabila ingin menjaga rumah atau toko, salah satu amalan, maka bacalah ayat kursi, jar beliau. Bacalah ayat kursi, kemudian kita bayang-bayangi, kita kelilingi toko kita tadi, kita kelilingi rumah kita tadi, bahkan kita kelilingi, misalkan kita punya kebun, kita punya apa, hewan ternak, kita kelilingi. Ketika kita membaca ayat kursi, pas sudah di terakhirnya, wala yaudu hibduhuma wa huwal aliyul azim, itu dibaca 7 kali. Setelah sudah selesai 7 kali, baru kita kelilingi, kita tiup, ibaratnya kita pagar dengan apa? Dengan ayat kursi tadi. Nah, itu salah satu amalan yang mana itu sumbernya dari Rasulullah, dari hadis, bukan dari ulama, bukan dari siapa, bukan, itu dari Rasulullah. Bahwasanya ayat kursi tersebut apa? Menjaga, pertama dulu menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari apa? Dari syaitan, dari maksiat, dari jin. Nah, apabila kita yakin membacanya, apabila kita yakin. Kemudian menjaga anak keturunan kita, terutama yang mempunyai bayi. Nah, yang mempunyai bayi ini kita jaga anak kita dari godaan syaitan, dari penyakit-penyakit dengan apa? Dengan ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, kemudian ditiup. Pas wala yaudu hibduma wa wal aliyul azimnya 7 kali. Itu amalan yang
diberikan guru ulun kepada ulun. Kemudian salah satu lagi manfaatnya, kemudian kata Rasulullah apa? Hatta adwairat allati haula darik. Bahkan bukan hanya sekedar kita, bukan hanya sekedar keturunan kita, anak kita, bukan sekedar rumah kita, bahkan solokan yang ada di dekat rumah kita, apabila kita memagari rumah kita dengan ayat kursi, bahkan selokannya saja itu mempunyai manfaat. Manfaatnya apa? Maka di situ di solokan-solokan kita tidak akan ada ular, hewan buas atau apa-apa. Nah, itu manfaatnya. Bahkan sampai solokan-solokannya saja itu mendapatkan manfaatnya. Kata Rasulullah, wa innaha tujiru minal jinni. Nah, bahwasanya ayat kursi tadi menghindari atau menghalangi kita daripada jin. Ketika di solokan-solokan itu ada jin, maka jinnya akan kabur, jinnya akan berpindah ke tempat lain. Maka rumah kita aman, aman dari jin, aman dari bencana, dan aman dari maling insyaallah apabila kita membacanya dengan yakin. Nah, itu manfaat-manfaatnya, manfaat ayat kursi. Bahkan ketika kita baca di sini, makanya Ratib Al-Haddad ini bagus ketika baca di rumah. Amun sudah bisa baca di rumah bagus, tapi minimal kita baca di masjid. Maka di masjid insya Allah kita juga mendapatkan, bahkan sekampungan mendapatkan manfaat-manfaatnya. Manfaat Ratib Al-Haddad. Ada satu kisah, orangnya, salah satu kisah dari guru ulun, guru orangnya masih hidup. Jadi salah satu guru ulun ini, Ustadz ulun di Jawa, beliau ini muridnya Habib Umar lagi. Muridnya Habib Umar di Tarim, Habib Umar bin Hafidh Yaman. Jadi beliau ini salah satu murid angkatan pertama, salah satu santri senior dari Indonesia. Jadi suatu ketika kisah beliau ini, beliau ketika masih belajar di sana, belajar di Hadramaut, belajar di Tarim kepada Habib Umar. Maka ketika itu beliau diperintahkan oleh guru beliau, yaitu Habib Umar. Kata guru beliau apa? Nanti ikam umpat aku jar berdakwah, menemani Habib Umar berdakwah ke pelosok, ke suatu daerah, suatu kampung di negeri Yaman situ. Nah, di negeri Yaman itu tidak semuanya orang baik, meskipun Yaman itu terkenalnya orang masya Allah wali di Tarim, akan tetapi di Yaman itu luas. Di situ ada juga ada orang-orang jahat, orang-orang yang beda akidah dengan kita, beda keyakinan dengan kita. Nah, walhasil ala kulli hal ketika beliau berdakwah di suatu masjid di pelosok, jadi guru ulun ini empat disuruh mengumpati Habib Umar, menemani Habib Umar berdakwah. Ketika itu jadi Habib Umar dan murid beliau ini sudah istiqomah membaca Ratib Al-Haddad. Ketika di pondok pasti dibaca sehari 2 kali malah. Jadi mereka sangat yakin santri-santri sana. Kemudian walhasil ketika beliau berdakwah, Habib Umar di dalam masjid, ketika Habib Umar berdakwah, berceramah, guru ulun ini menjagai di luar masjid. Jadi menjagai barangkali ada apa, ada yang pengen ketemu sama Habib Umar atau ada apa. Jadi beliau menjagai di luar masjid. Maka ketika itu datanglah seorang laki-laki membawa senjata api. Jadi perlu diketahui bahwasanya di Yaman itu orang membawa senjata api atau membawa pistol itu sudah lazim, sudah banyak, hampir rata-rata orang membawa, terutama polisi. Dan pistol-pistolnya bukan yang kecil, bukan, tapi yang besar-besar, laras panjang, kayak sniper. Jadi ketika itu ada seorang laki-laki di luar masjid ingin masuk ke dalam masjid. Ketika itu maka ditanyalah oleh murid beliau ini, oleh guru ulun ini, tanya, wahai laki-laki, untuk mau apa ke dalam? Soalnya orangnya mencurigakan. Kemudian dijawablah oleh laki-laki, aku ingin menembak Habib Umar katanya. Karena Habib Umar ini keyakinannya beda dengan keyakinanku, akidahnya beda dengan akidahku. Kemudian kata guru ulun, sebelum anda menembak Habib Umar, tembak dulu aku jar. Subhanallah, masya Allah, apa yang terjadi ketika itu? Ketika tidak panjang lebar, langsung orang laki-laki tadi ingin menembak muridnya Habib Umar tadi yang di luar masjid yang menjaga. Subhanallah, ketika itu apa yang terjadi? Pistol itu meleyot
pistol itu menjadi lamah, lunuh kayak dibakar. Nah, itu dengan keyakinan yakin akhirnya apa kata laki-laki yang ingin menembak tadi, akhirnya tembakannya rusak. Kemudian dia berkata, kata beliau apa? Muridnya saja sudah begini apalagi gurunya. Akhirnya dia tidak jadi untuk masuk tadi untuk menembak Habib Umar. Nah, itu salah satu manfaat daripada Ratib Al-Haddad, kita dijagakan dari apa? Dari mara bahaya, dari bencana, dari perampok, dari begal. Semalam sudah diceritakan yang orang pergi haji kemudian dibegal, akan tetapi apa? Berkat membaca Ratib Al-Haddad dengan keyakinan yang sangat yakin, maka Allah selamatkan. Sebab apa? Di dalam Ratib Al-Haddad ini zikir-zikirnya sudah ada disuruh oleh Nabi, sudah ada ilmunya, bukan sekedar bacaan-bacaan saja, bukan, akan tetapi sudah ada kabarnya, sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan tadi manfaat daripada manfaat ayat kursi, yang mana ayat kursi tersebut termasuk daripada Ratib Al-Haddad, terdapat di dalam Ratib Al-Haddad. Kemudian apa? Wa idza wa qira'atuha idza awaita ila firashik lan yazal 'alaika min hafizun. Nah, ini bagus juga diamalkan dan ini sangat gampang sekali. Insyaallah kita seberatan hafal ayat kursi. Kata Rasulullah apa? Apabila engkau ingin tidur, sudah berabah, sudah rebahan di kasur, maka bacalah ayat kursi 1 kali. Maka apa? Maka Allah akan menjaga engkau dari engkau tidur sampai bangun lagi, hatta tusbih, sampai pagi. Maka Allah akan jaga dari apa? Dari segalanya, dari bencana, dari mara bahaya, dari syaitan, dari semuanya. Maka kita akan dijaga oleh Allah apabila sebelum tidur kita membaca ayatul kursi. Ini insya Allah gampang sekali. Dan kadang-kadang ketika kita tidak bisa tidur, kita susah tidur, maka bacalah ayat kursi. Insya Allah tuh gampang tidur dan manfaatnya juga banyak. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala yaqrabuka syaitan hatta tusbina, yang tadi, dan syaitan tidak akan mendekati. Jadi ketika kita tidur membaca ayat kursi, insya Allah kita diringankan oleh Allah untuk apa? Melakukan amal-amal ibadah ketika paginya. Bahkan kita bisa dibisakan oleh Allah untuk apa? Qiyamul lail, untuk sholat malam meskipun 2 rakaat. Nah, ini salah satu manfaat Qiyamul lail, ini sangat banyak, tidak bisa diceritakan manfaat-manfaat Qiyamul lail. Sebaik-baiknya sembahyang setelah sembahyang fardhu, setelah sembahyang wajib, maka sembahyang malam meskipun 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat kita sempatkan sholat malam, meskipun sholat apapun, sholat wudu, sholat sunnah wudu, sholat tahajud, sholat hajat, terserah, kita sempatkan kalau bisa sholatul lail. Kemudian manfaat Ratib Al-Haddad setelah ayat kursi itu ada lagi amanah Rasul. 2 ayat terakhir ayat surah Al-Baqarah. Nah, jadi itu juga mempunyai banyak manfaat. Amanah Rasul itu mempunyai banyak manfaat. Kita alhamdulillah biasanya di wirid-wirid dibaca. Habis sholat baca wirid, kita baca tuh amanah Rasul. Nah, wa amma mawarada fi amanah Rasul. Kemudian yang ada di dalam manfaat-manfaat amanah Rasul apa? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara bima fi lailatin kafatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani, 2 ayat terakhir, yaitu amanah Rasul. Meskipun baca dari lillahinya ada yang lillahi itu 3 ayat, tidak apa-apa. Jadi yang pasti dulu dari amanah Rasul 2 ayat itu kita baca di akhir, man qara bihima fi lailatin, kita baca di suatu malam seperti kita tadi kita baca di malam itu, maka apa? Kafatahu, maka Allah akan mencukupi malamnya. Mencukupi apa? Waqtalafal ulama fi ma'na kafatahu. Dan khilaf antara ulama, berbeda pendapat antara ulama makna mana mencukupi tadi. Ada yang berpendapat bahwasanya malam itu cukup atau terjaga dari minal afat, terjaga daripada bencana-bencana, bencana zahir maupun batin,
Ada juga yang berpendapat qala An-Nawawi wakila, dan berkata juga salah satu ulama, kafatahu min qiyamil lailatih, maka dia terjaga daripada qiyamul lail, maka malam itu insyaallah dimampukan oleh Allah untuk apa? Untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan salat malam, yang mana salat malam tadi banyak sekali manfaatnya. Nah, itu jadi salah satu manfaat amanah Rasul tadi, kita dijaga dua. Yang pertama, kita dijaga daripada bencana, dan kita dijaga daripada qiyamul lail. Mudah-mudahan kita kawal melakukan qiyamul lail. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sudah hendak isya. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, sabarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, luas rezeki, mendapatkan mati beriman, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita bisa istiqamah menghadiri majlis ilmu dan ratib al-hadid ini bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.